ke-155. Jujur itu lebih baik. Cinta yang mendapat restu dari orang tua tentu menjadi sebuah kabar yang sangat membahagiakan. Tetapi masalahnya orang yang dia cintai belum tentu membalas perasaannya. Ah, ini gawat. Mamaku sudah sangat ingin aku menikah dan meminta melamar. Sedangkan Ayunda sendiri masih terlalu kecil untuk diajak serius. Duh, bagaimana ini? Apa yang harus aku lakukan? Kacau sekali pikiranku. Gumam Helmi. Selintas ada pikiran ingin langsung melamar Ayunda. Tetapi jika nanti yang terjadi kebalikan dari ekspektasinya bagaimana? Bisa-bisa Ayunda malah menjauh dan tidak mau mengenal lagi. Tidak, aku tidak siap. Malam harinya Helmi berani untuk jujur pada orang tuanya. Itu lebih baik daripada dia hidup dalam kebohongan yang membuat hidupnya tidak nyaman. Ma, Ucap Helmi agak gugup. Apa? Kita makan dulu, setelah ini baru mengobrol. Setelah mamanya kalem, tapi dengan isyarat yang sudah tidak bisa dibantah lagi. Helmi patuh. Dia makan dulu untuk memberi tubuhnya menjelaskan jika dua mencintai Ayunda, tetapi gadis yang dia cintai itu masih sekolah setara dengan adiknya. Dalam keluarganya yang memegang kendali dan memiliki tahta tertinggi adalah mamanya. Meskipun papanya juga tegas, tetapi selalu memilih diam dan membiarkan mamanya yang mengatur semuanya. Kecuali jika Helmi sudah membuat kesalahan yang besar, barulah papanya itu bertindak. Helmi melihat ke depan, adiknya sedang makan dengan lahap seolah tanpa beban. Karena kesal, Helmi menjulurkan kakinya menyentuh kaki adiknya. Tetapi Caca cuek saja. sialan nih anak. Berani sekali dia mengabaikan aku. Batin Helmi. Apalagi sekarang ada Chandra juga, saingan cintanya sendiri. Bagaimana reaksi dia kalau tahu aku menyukai Ayunda ya? Bakal mengalah atau tetap mengajak bersaing? Gumam Helmi. Helmi sangat mengenal adik sepupunya, yang dalam kesehariannya itu pendiam, cuek, tetapi jika di depan Ayunda berubah 180 derajat menjadi ramah dan ceria. Kadang Helmi sebel juga dengan sikap Chandra yang jadi aneh begitu. Chandra selama ini termasuk anak yang tidak pernah mau kalah dalam hal apapun. Jangan-jangan masalah Ayunda dia juga begitu. Apalagi mereka seumuran, akan sangat sulit bagiku jika sudah membahas soal usia. Batin Helmi tegang. Deg, deg, deg. Semenit, 5 menit, 10 menit, 15 menit. Akhirnya semua selesai makan, termasuk dirinya yang hanya habis nasi sedikit. Tumben makan kamu sedikit. Tanya mamanya. Melihat porsi makan Caca sudah kenyang, Ma. Jawab Helmi. Caca, lihatlah pipi kamu sudah gembul begitu. Makan porsinya diatur dong, tubuhmu semakin gemuk. Mamanya Helmi melihat putri bungsunya. Yaelah, Mama. Aku kan masih dalam fase pertumbuhan. Untuk apa menahan diri sampai kelaparan hanya untuk penampilan? Lagian kalau cowok menyukaiku, karena fisik berarti bukan mencintaiku tulus. Jawab Caca santai. Benar sekali, makanlah yang banyak. Walau cubi, tapi kamu tetap cantik kok. Setelah papa membela putrinya, Helmi hanya meringis. Dalam hal apapun Caca menjadi kesayangan papanya dan tidak pernah kena marah walau kadang bandel.
Yuk kita pindah ke ruang keluarga. Kita membahas soal calon istri Helmi. Ujar Mama. Siapa? Tanya papanya Helmi kaget. Ayo duduk dulu. Balas mamanya Helmi sambil menggandeng mesra. Pa, Ma, aku mau belajar saja ya. Besok ada ulangan. Sela Caca. Sejak kapan kamu jadi rajin belajar? Ayo kumpul sini, kan jarang sekali kita bisa begini. Sergah Helmi sambil menarik kerah baju bagian belakang milik adiknya. Bukannya kakak sendiri yang selalu menasihatiku untuk fokus belajar. Ayo Chandra, kita belajar saja, abaikan Kak Helmi. Balas Caca sewot. Ini anak. Gerutu Helmi sangat kesal. Om, Tante, Kak Helmi, aku mau belajar bersama Caca dulu ya. Pamit Chandra. Iya, senengnya sejak ada Chandra putriku yang pemalas itu mau belajar. Ujar mamanya Helmi senang. Helmi sama sekali tidak percaya jika Caca beneran mau belajar. Dia curiga jika mereka sedang membuat strategi untuk mendapatkan cinta Ayunda. Caca, jika sampai kamu membantu Chandra untuk mendapatkan Ayunda, kamu akan aku pecat jadi adikku. Ancam Helmi dalam hati. Hel, ngapain bengong? Ayo duduk sini. Iya, Pa. Jadi nama calon istri kamu itu Ayunda ya? Putrinya Pak Yongki dan Bu Indria? Tanya mamanya. Mama sudah mengenal mereka? Tidak terlalu kenal sih. Hanya pernah sekali bertemu dengan Pak Yongki dan Bu Indria di suatu acara. Dan Pak Yongki ganteng banget. Ucap mamanya Helmi bersemu merah. Sergah papanya Helmi. Maksud mama kalau orang tuanya ganteng, anaknya pasti juga cantik. Apalagi Ayunda pakai jilbab dan cadar. Sudah pasti dia dari keluarga baik-baikan. Sela mamanya Helmi jadi salah tingkah. Helmi, kalau kamu memang sudah yakin mencintainya, lebih baik langsung lamar saja. Usia kamu ini bukan usia untuk bermain-main lagi. Sela papanya tegas. Mama, Papa, dengarkan aku. Aku memang mencintai Ayunda, dan aku juga hanya ingin menikahinya. Tapi masalahnya dia masih kecil, masih di bawah umur. Ayunda itu teman satu kelas Caca. Ucap Helmi serius. Apa? Pekik kedua orang tua Helmi secara serentak. Aku yang mencintainya, tapi Ayunda belum tahu perasaan aku. Jadi, kalau langsung melamar aku tidak yakin akan diterima jika dalam kondisi Ayunda masih SMA. Bujuk Helmi dengan pandangan nanar. Ya ampun, anak mama. Sekali jatuh cinta sungguhan malah dengan gadis seusia adik sendiri. Teluh mamanya Helmi menyayangkan. Memangnya kenapa dengan umur? Aku juga tidak terlalu tua untuknya. Saat dia lulus kuliah, aku juga masih muda. Pokoknya mulai sekarang Papa jangan coba-coba untuk mengenalkan dengan anak teman kalian. Aku hanya mau Ayunda, dan aku akan menunggunya. Kalau gitu aku pamit tidur dulu. Ucap Helmi tegas dan segera pergi sebelum mendapat banyak ceramah. Saat melihat ekspresi kedua orang tuanya, dia tahu jika pasti mereka ingin dirinya segera menikah. Tetapi kalau bukan dengan Ayunda, Helmi tidak ingin menikah. Setidaknya aku sudah jujur. Setelah ini aku harus memikirkan untuk mendekati Ayunda dan orang tuanya. Gumam Helmi. Helmi menuju kamarnya.
Dilihatnya ada satu panggilan tak terjawab dari Ayunda. Duh, kenapa aku tadi tidak bawa ponselku sih? Sungut Helmi sangat menyesal. Helmi yang awalnya agak tegang berganti dengan debaran rindu yang tidak berkesudahan. Dia pun segera rebahan dan menelpon balik Ayunda. Assalamualaikum. Yes, seketika hati Helmi langsung sejuk. Wah, waalaikumsalam. Aku nganggu kakak ya? Tidak kok, justru aku minta maaf tadi tidak bisa angkat, karena aku sedang makan malam dengan keluarga. Tidak apa-apa, aku hanya mau mengucapkan terima kasih. Sekalian aku mau minta tolong lagi, aku ingin memberikan hadiah pada Kak Nesen dan Kak Lucy hadiah yang sama seperti Kak Nala dan Kak Arjun. Tapi kali ini di hotel yang tadi. Wah, kamu baik bener. Tapi yakin nih besok gak bakal mewek. Lah, mewek kenapa? Sudah deh ngaku aja. Kamu pasti sedih kan ditinggal nikah Nesen? Ngaku aja. Kamu suka Nesen kan? Dibilang suka, iya. Tapi kalau dibilang cinta aku gak yakin, karena setelah berpikir panjang itu, karena aku takut kehilangan sosok Kak Nesen yang selama ini selalu ada untuk aku. Kalau sudah menikah, otomatis Kak Nesen akan lebih mengutamakan istrinya kan? Mungkin ini memang waktunya bagi aku untuk mandiri, tidak boleh manja atau merengek-rengek seperti dulu. Manja denganku juga tidak apa-apa. Mulai sekarang biar aku saja yang perhatian padamu. Kakak mau membuat Caca iri? Dia yang adik kandungnya saja kurang dapat perhatian. Caca memangnya sering cerita apa aja tentang aku? Kalau cerita mengenai itu bisa keburu pagi tidak selesai-selesai. Pokoknya jangan lupa siapkan satu kamar yang bagus untuk Kak Nesen dan Kak Lucy. Nanti aku transfer biayanya, oke? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setelah sambungan telepon tertutup, dengan bodohnya Helmi mencium ponsel yang ini ada wallpaper foto dia dan Ayunda. Masih ingin mendengar suaranya. Batin Helmi kegirangan. Ayunda memang imut sekali. Tipe cewek energik yang ceria. Jadi ketika bersedih akan terlihat sekali. Ayunda, aku sungguh sangat ingin memanjakanmu. Gumam Helmi gantian memeluk banyak guling dan tersenyum sendiri seperti orang gila.